Aku bergegas ke pintu toko dan menekan gagangnya. Tapi pintu tidak mau bergerak. Aku mendorong lebih keras. Pintu itu terkunci rapat. Kemudian aku melihat sebuah pemberitahuan yang tertempel di pojok bawah pintu. Pemberitahuan itu berbunyi, tutup karena libur. Aku langsung mengerang kecewa. Seruku. Air mataku mulai berlinang. Aduh, kenapa bisa begini? Ku benturkan kepalaku ke pintu. Aku tidak tahan lagi. Tutup karena libur. Kenapa aku begitu sial? Berapa lama Anthony akan berlibur? Aku bertanya dalam hati. Sampai kapan tokonya akan tutup? Pada waktu dia buka lagi, bisa-bisa aku sudah jadi bayi. Aku mengertakkan gigi dan berkata dalam hati, aku tidak bisa diam saja. Tidak bisa. Aku harus melakukan sesuatu. Apapun, pokoknya, jangan menyerah. Sekali lagi ku tempelkan hidungku ke jendela toko. Jam antik itu berada 2 kaki di hadapanku. Tapi aku tidak bisa menyentuhnya. Aku dan jam itu dipisahkan oleh jendela. Jendela. Dalam keadaan normal, apa yang kuputuskan saat itu takkan terlintas dalam benakku. Tapi aku sudah hampir putus asa. Aku harus bisa mencapai jam itu. Masalah yang kuhadapi benar-benar masalah hidup atau mati. Aku berjalan ke arah gedung yang sedang dibangun di pojok tadi sambil bersikap seakan-akan tidak ada apa-apa. Jangan sampai ada orang yang curiga bahwa aku hendak memecahkan jendela toko. Kuselipkan tanganku ke kantong celana jeans dan bersiul-siul. Dalam hati aku bersyukur bahwa aku mengenakan baju koboi yang kekanak-kanakan, karena aku jadi kelihatan polos dan tak berdosa. Takkan ada yang curiga bahwa seorang anak umur 7 tahun berpakaian koboi hendak memecahkan jendela toko antik. Aku mondar-mandir di tempat bangunan sambil menendang-nendang kerikil. Sepertinya tak ada orang yang sedang bekerja. Perlahan-lahan aku menghampiri setumpuk batu bata. Kemudian aku memandang berkeliling untuk melihat apakah ada yang memperhatikan aku. Aman. Aku memungut sepotong bata dan menimang-nimangnya. Rasanya berat sekali. Aku takkan sanggup melemparnya jauh-jauh dengan tanganku yang mungil. Tapi aku tidak perlu melempar jauh-jauh. Aku cuma perlu memecahkan sebuah jendela. Aku berusaha menyelipkan bata itu ke kantong celanaku, tapi batanya terlalu besar. Jadi terpaksa ku gotong dengan kedua tanganku ketika aku kembali ke toko. Aku mencoba bersikap seakan-akan semua anak kecil membawa batu bata berjalan-jalan. Beberapa orang dewasa berpapasan denganku. Tak satu pun dari mereka memperhatikanku. Aku berhenti di depan jendela toko, dan kembali menimang-nimang batu bata yang kubawa. Jangan-jangan alarmnya akan berbunyi kalau jendelanya ku pecahkan. Jangan-jangan aku bakal ditangkap polisi. Mungkin tak ada pengaruhnya. Kalau saja aku bisa kembali ke waktu yang benar, maka aku bisa lolos dari kejaran polisi. Ayo, aku berkata dalam hati. Tunggu apa lagi? Batu bata itu kuangkat tinggi-tinggi dengan kedua tangan. Dan tiba-tiba ada yang menarikku dari belakang. 16. Tolong. Aku memekik. Serta-merta aku membalik. Daddy. Michael, sedang apa kau di sini? Tanya Dad. Sendirian lagi. Batu bata di tanganku kubiarkan jatuh ke trotoar. Sepertinya Dad tidak menghiraukan hal itu. Aku mau mengejutkan Dad, aku berbohong. Aku mau berkunjung ke kantor Dad sehabis sekolah. Dad menatapku seakan-akan tidak mengerti. Untuk meyakinkannya, aku cepat-cepat menambahkan, aku kangen sama Dad. Dad tersenyum. Kau kangen sama aku? Aku tahu Dad terharu. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Tanya Dad. Naik bus. Aku mengangguk. Kau kan tahu kau tidak boleh naik bus sendirian, ujar Dad. Tapi kedengarannya Dad tidak marah. Dari pertama aku sudah yakin bahwa alasan yang kukemukakan bakal ampuh. Tapi sementara itu, aku tetap menghadapi masalah besar, bagaimana caranya mendapatkan jam antik itu. Mungkinkah Dad bisa membantuku? Maukah dia membantuku? Aku bersedia mencoba segala cara. Dad, kataku, jam itu. Dad merangkulku. Indah sekali, bukan? Sudah bertahun-tahun aku mengaguminya. Dad, aku harus dapat jam itu. Aku berkeras. Ini penting sekali. Dad tahu kapan toko ini buka lagi. Kita harus bisa mendapatkan jam itu. Dad salah tangkap. Dia menepuk-nepuk kepalaku dan berkata, aku mengerti, Michael. Kalau bisa,
Aku pun ingin membawanya pulang sekarang juga. Tapi Dad belum punya uang. Mungkin suatu hari, dia menarikku pergi. Ayo, kita pulang saja. Kira-kira apa ya yang dimasak Mom untuk makan malam nanti? Sepanjang perjalanan pulang naik mobil aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Segenap pikiranku tercurah pada jam itu, dan pada apa yang bakal terjadi padaku setelah ini. Berapa tahun umurku kalau aku terbangun esok pagi? 17. Ketika aku terbangun keesokan paginya, segala sesuatu telah berubah. Dinding-dinding di sekelilingku berwarna biru muda. Selimut di tempat tidur dan gorden di jendela dihiasi gambar kanguru yang sedang melompat. Di salah satu dinding ada gambar sapi. Kamar ini bukan kamarku, tapi sepertinya sangat kukenal. Tiba-tiba tenggorokanku seperti tersekat. Aku meraih ke bawah selimut kanguru dan mengeluarkan Harold, boneka beruang yang dulu amat kusayangi. Perlahan-lahan aku mulai mengerti. Aku berada di kamarku yang lama. Bagaimana aku bisa sampai ke situ? Kamar itu kan dipakai taraf sekarang. Aku melompat turun dari tempat tidur. Ternyata aku memakai piyama bergambar Smurf. Sumpah mati, aku tidak ingat bahwa aku pernah menyukai Smurf. Langsung saja aku berlari ke kamar mandi untuk berkaca di cermin. Berapa umurku sekarang? Aku tidak tahu pasti. Yang jelas, aku terpaksa memanjat ke WC supaya bisa melihat ke cermin. Pertanda buruk. Oh, kelihatannya aku berumur sekitar 5 tahun. Aku turun dari WC dan bergegas ke lantai bawah. Halo, Mickey, Mom menyambutku. Aku dipeluk dan diciumnya. Hai, Mom, sahutku. Aku sempat tersentak kaget ketika mendengar suaraku yang begitu kekanak-kanakan. Dad duduk di meja dapur sambil menghirup kopinya. Dia meletakkan cangkirnya dan merentangkan tangan. Lo, mana ciuman selamat pagi untukku? Tanyanya. Aku menghela napas, lalu memaksakan diri berlari ke pelukannya dan mencium pipinya. Aku sudah lupa betapa banyak hal konyol yang harus dikerjakan oleh anak-anak kecil. Aku berlari melintasi dapur, melintas ruang duduk, ruang baca, lalu kembali ke dapur. Sepertinya ada sesuatu yang kurang. Oh, bukan sesuatu, tapi seseorang. Taraf. Diam dulu, sayang. 1 menit saja, Mom membujukku. Dia mengangkatku dan mendudukkanku di salah satu kursi. Kau mau sereal? Taraf mana? Tanyaku. Siapa? Balas Mom. Taraf, aku mengulangi. Mom melirik ke arah Daddy. Daddy cuma angkat bahu. Itu lo, aku berkeras. Adik perempuanku. Mom tersenyum. Oh, Taraf, katanya. Sepertinya dia akhirnya mengerti. Dia kembali melirik ke arah Daddy dan berkata pelan, teman hayalan. Hah? Tanya Dad keras-keras. Dia punya teman hayalan. Mom menatapnya sambil mengerutkan kening. Kemudian dia memberikan semangkuk sereal padaku. Seperti apa tampang temanmu Taraf itu, Mickey? Aku tidak menjawab. Aku terlalu terkesima untuk berbicara. Mereka tidak tahu siapa yang kumaksud. Aku menyadari, Taraf belum ada. Dia belum lahir. Sepintas lalu aku merasakan kegembiraan yang meluap-luap. Taraf belum ada. Aku bisa melewatkan 1 hari penuh tanpa perlu melihat, mendengar, maupun mencium Taraf si brengsek. Wow, benar-benar asyik. Tapi segera saja aku menyadari arti sesungguhnya dari situasi ini. 1 anak keluarga Webster telah lenyap. Dan abis ini giliranku. Setelah menghabiskan serealku, aku diajak Mom ke atas untuk berpakaian. Dia membantuku mengenakan baju dan celana dan kaos kaki dan sepatu. Tapi tali sepatuku tidak diikatnya. Oke, Mickey, kata Mom. Sekarang kita berlatih mengikat tali sepatu. Kau masih ingat bagaimana kita melakukannya kemarin? Dia memegang tali sepatuku dan sambil mengikatnya, dia bersenandung. The bunny hops around the tree and ducks under the bush. Masih ingat? Kemudian dia kembali duduk tegak untuk memperhatikan bagaimana aku mengikat tali sepatuku yang satu lagi. Dari roman mukanya aku tahu bahwa dia yakin aku takkan berhasil. Aku membungkuk dan mengikat sepatuku dengan mudah. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main seperti itu. Mom menatapku heran. Ayo, Mom,
Kita harus berangkat, ujarku sambil berdiri. Mickey, seru Mom. Kau berhasil mengikat tali sepatumu untuk pertama kali. Dia mengangkatku dan mendekapku erat-erat. Tunggu sampai aku memberitahu ayahmu. Aku mengikutinya ke bawah. Oke, aku berhasil mengikat tali sepatuku. Itu kan tidak perlu digembar-gemborkan. Sayang, seru Mom. Mickey berhasil mengikat tali sepatunya, tanpa dibantu. Hei, Dad menanggapinya dengan riang. Dia mengangkat sebelah tangan untuk ber-high five denganku. Ini baru anak Daddy. Kali ini aku melihatnya menggerakkan bibir pada Mom. Memang sudah waktunya. Aku terlalu cemas untuk merasa tersinggung. Mom mengantarku ke TK. Dia memberitahu guruku bahwa aku sudah bisa mengikat tali sepatu tanpa dibantu. Semua orang jadi ikut ramai. Sepanjang pagi aku terpaksa mendekam di TK sambil menggambar dan menyanyikan lagu ABC. Buang-buang waktu saja. Aku tahu aku harus kembali ke toko barang antik itu. Rencana itu terus mengusik pikiranku. Aku harus bisa mengubah jam antik itu, aku berkata dalam hati. Secepatnya. Bisa jadi besok pagi aku belum bisa jalan. Tapi bagaimana aku bisa sampai ke sana? Anak kelas 2 saja sudah sulit sampai di pusat kota. Apalagi anak TK. Dan lagi pula, kalaupun aku bisa naik bus tanpa ada orang yang curiga, aku tetap tidak punya uang. Aku melirik dompet guruku. Barangkali aku bisa mengambil beberapa keping uang. Aku yakin dia takkan memperhatikannya. Tapi kalau aku sampai kepergok, aku bakal dapat masalah besar. Padahal sekarang saja aku sudah kewalahan menghadapi masalah yang menghadangku. Kuputuskan untuk menyelinap ke dalam bus. Entah bagaimana caranya, tapi harus bisa. Aku yakin aku bisa mencari jalan. Setelah siksaan taman kanak-kanak berakhir, aku berlari keluar untuk mengejar bus dan menabrak Mom. Hai, Mickey, ujarnya. Kau belajar apa saja hari ini? Aku lupa bahwa dia selalu datang menjemputku. Dia meraih tanganku dan menggandengnya dengan erat. Aku tidak mungkin meloloskan diri. 18. Syukurlah aku belum lenyap, pikirku ketika terbangun keesokan paginya. Syukurlah aku masih hidup. Tapi sekarang aku berumur 4 tahun. Aku mulai kehabisan waktu. Mom masuk ke kamarku sambil bernyanyi, "Good morning to you, good morning to you, good morning dear Mickey, good morning to you." Sudah siap berangkat ke playgroup? Idih. Playgroup. Keadaannya semakin parah saja. Aku tidak tahan lagi. Mom mengantarku ke playgroup. Seperti biasa dia menciumku dan berpesan, "Jangan nakal, ya." Aku berjalan ke pojok terdekat dan langsung duduk. Aku tidak mau melakukan apapun. Aku enggan bernyanyi, enggan menggambar, enggan bermain pasir. "Michael, ada apa?" tanya guruku, Ms. Sarton. "Kau tidak enak badan, ya?" "Aku tidak apa-apa," sahutku. Kalau begitu, kenapa kau tidak ikut bermain?" Dia mengamatiku sejenak, kemudian menambahkan, "Sebaiknya kau ikut bermain dengan teman-temanmu." Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengangkatku, membawaku keluar, dan menurunkanku di tempat pasir. "Mona mau bermain denganmu," dia berkata dengan ceria. Mona manis sekali waktu dia berumur 4 tahun. Kenapa aku tidak ingat itu? Mona tidak berkata apa-apa padaku. Perhatiannya tertuju pada kubah pasir yang sedang dibuatnya. Aku sudah hendak menyapanya, tapi tiba-tiba aku merasa malu. Kemudian aku langsung sadar. Kenapa aku mesti malu kepada cewek 4 tahun? Lagi pula, aku berkata dalam hati, dia belum melihatku hanya berpakaian dalam. Itu masih 8 tahun lagi dari sekarang. "Hai, Mona," kataku. Aku meringis ketika mendengar suara seperti suara bayi yang keluar dari mulutku. Namun sepertinya anak-anak yang lain sudah terbiasa. Mona mengerutkan hidung. Dia mendengus. "Anak cowok, aku benci anak cowok." Aku membalas dengan suaraku yang melengking. "Kalau begitu, anggap saja aku tidak bilang apa-apa." Mona menatapku dengan heran, seakan-akan tidak mengerti apa yang kukatakan. "Kau bego," komentarnya. Aku angkat bahu dan mulai menggambar lingkaran-lingkaran di pasir. Mona menggali selokan di sekeliling kubahnya. Kemudian dia berdiri. "Awas kalau ada yang merusak istana pasirku," dia berpesan dengan nada mengancam.
Ternyata bukan kubah yang dibikinnya. Tebakanku salah. Oke, kataku. Dia pergi. Beberapa menit kemudian dia kembali sambil membawa ember. Dengan hati-hati dia menuangkan air ke selokan di sekeliling istananya. Sisanya dituangnya ke kepalaku. Anak cowok bego. Dia memekik sambil melarikan diri. Aku berdiri dan menggeleng-gelengkan kepala bagaikan anjing yang basah kuyup. Aku merasakan dorongan untuk menangis dan mengadu pada guruku, tapi aku masih bisa menahan diri. Mona berdiri beberapa meter dariku, siap lari lagi. Nyah-nyah, dia mengejek. Coba tangkap aku kalau bisa, Miki. Rambutku yang basah kusingkirkan dari wajahku, lalu kutatap Mona sambil mengerutkan kening. Kau tak bakal bisa menangkapku. Dia berseru. Apalagi yang bisa kulakukan? Mau tidak mau aku harus mengejarnya. Aku mulai berlari. Mona menjerit dan melesat ke pohon di pagar taman bermain. Di situ ada anak cewek lain. Betulkah itu Chase? Dia mengenakan kacamata tebal dengan bingkai pink, dan sebelah matanya ditutup. Aku sama sekali lupa soal tutup mata itu. Padahal dia memakainya sampai pertengahan kelas 1. Mona kembali menjerit dan memeluk Chase. Chase juga memeluknya dan ikut menjerit. Aku berhenti di depan pohon. Jangan teriak-teriak. Kalian takkan kuapa-apakan. Aku berusaha menenangkan mereka. Siapa bilang? Balas Mona. Tolong. Aku duduk di rumput untuk membuktikan aku tidak bermaksud jahat. Tolong, tolong. Mereka berseru-seru. Kemudian mereka melompat maju dan menerjangku. Aduh. Aku memekik. Pegang tangannya. Mona memberi perintah. Chase menurut saja. Mona mulai menggelitik ketiakku. Berhenti. Aku memohon. Aku benar-benar tersiksa. Berhenti dong. Tidak. Seru Mona. Ini balasannya karena kau mau menangkap kami. Aku. Tidak. Aku nyaris tak sanggup bicara karena terus digelitik. Kalau aku bisa kembali ke umurku yang seharusnya, kataku dalam hati, bisa jadi aku takkan menyukai Mona seperti dulu. Berhenti. Berhenti dong. Aku memohon-mohon. Aku mau berhenti, ujar Mona. Tapi sebelumnya kau harus berjanji dulu. Berjanji apa? Kau harus memanjat pohon itu. Dia menunjuk pohon di dekat pagar. Oke. Aku mengamati pohon itu. Kelihatannya tidak terlalu sukar dipanjat. Oke, kataku. Asal kalian berhenti mengkritikku. Mona berdiri. Chase melepaskan tanganku. Aku bangkit dan menepis-nepis rumput yang menempel di celanaku. Kau tak bakal berani, Mona mengejek. Enak saja, sahutku. Brengsek juga dia. Hampir separah taraf. Mona dan Chase mulai bersenandung. Miki tak berani. Miki tak berani. Aku tidak menggubris mereka. Aku meraih dahan terendah dan menarik tubuhku ke atas. Ternyata lebih sukar dari yang kubayangkan. Tubuhku belum besar pada waktu berumur 4 tahun. Miki tak berani. Miki tak berani. Diam. Bentakku kepada mereka dari atas. Aku kan sudah memanjat. Kenapa kalian masih mengolok-olokku? Mereka menatapku sambil terbengong-bengong. Seakan-akan tidak mengerti apa yang kukatakan. Miki tak berani. Keduanya kembali bersenandung. Aku menghela napas dan terus memanjat. Tanganku masih kecil sehingga aku sulit menggenggam dahan-dahan. Sebelah kakiku tergelincir. Tiba-tiba saja aku teringat sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Hei, tunggu dulu. Seharusnya aku jangan nekat begini. Bukankah aku pernah patah tangan waktu aku masih di playgroup? Hahaha. 19. Pagi lagi. Aku menguap lebar dan membuka mata. Aku menggoyangkan lengan kiriku. Lengan yang patah waktu aku memanjat pohon kemarin. Lenganku terasa biasa saja. Sedikit pun tak ada rasa nyeri. Rupanya aku mundur ke masa lalu lagi. Aku berkata dalam hati. Ini sisi menyenangkan dari masalah yang kuhadapi. Aku tidak perlu menunggu sampai lenganku sembuh. Aku bertanya-tanya seberapa jauh aku mundur. Sinar matahari masuk lewat jendela kamar taraf atau lebih tepat, jendela kamarku, dan menghasilkan bayangan yang janggal pada wajahku, bayangan bergaris-garis. Aku berusaha turun dari tempat tidur. Tapi badanku membentur sesuatu. Apa itu? Aku berguling untuk memeriksanya. Terali.
Aku dikelilingi terali. Apakah aku di penjara? Aku berusaha duduk agar dapat melihat lebih jelas. Gerakan itu tidak semudah seperti biasanya. Rupanya otot perutku telah bertambah lemah. Akhirnya aku berhasil duduk tegak dan memandang berkeliling. Aku bukan di penjara. Aku di tempat tidur bayi. Selimut bayiku yang berwarna kuning dan bergambar bebek tergeletak di sampingku. Aku sendiri duduk berdampingan dengan setumpuk boneka binatang. Aku mengenakan kaos mungil berwarna putih, dan oh, jangan. Yang satu ini jangan. Aku memejamkan mata dengan ngeri. Jangan. Moga-moga aku keliru. Aku berdoa dalam hati. Aku kembali membuka mata untuk memeriksa apakah doaku terkabul. Ternyata tidak. Aku memang memakai pamper. Pamper? Berapa umurku sekarang? Berapa jauh aku mundur ke masa lalu? Aku bertanya-tanya. Sudah bangun, Mickey? Mom masuk ke kamarku. Dia kelihatan muda sekali. Rasanya aku belum pernah melihat dia semuda ini. Tidak enak, ya, sayang? Mom bertanya. Aku langsung tahu dia tidak mengharapkan jawaban dariku, sebab dia segera menjejalkan botol berisi juice ke mulutku. Idih, botol dengan dot. Aku menariknya dari mulut dan melemparnya ke lantai. Mom memungutnya. Tidak boleh begitu, dia berkata dengan sabar. Mickey tidak boleh nakal. Mickey harus minum. Ayo. Dia kembali menjejalkan botol itu. Kebetulan aku memang haus, jadi ku minum saja isinya. Minum dari botol sebenarnya tidak terlalu parah, kalau kita sudah terbiasa. Mom keluar kamar. Botolnya segera kubiarkan jatuh. Aku harus mencari tahu berapa umurku sekarang. Aku harus tahu berapa waktu yang masih tersisa untukku. Kurai terali tempat tidur dan menarik tubuhku sampai berdiri. Oke, aku berkata dalam hati. Aku bisa berdiri. Aku maju selangkah. Otot-otot kakiku tidak bisa kukendalikan dengan baik. Terlatih-tatih aku berjalan mengelilingi tempat tidur. Aku bisa jalan, aku menyadari. Langkahku memang belum stabil, tapi aku bisa jalan. Mestinya umurku sekitar 1 tahun. Tiba-tiba aku kehilangan keseimbangan. Aku terjatuh dan kepalaku membentur terali. Air mataku mulai keluar. Aku mulai menangis dan merengek-rengek. Mom segera masuk lagi. Ada apa, Mickey? Kenapa kau? Dia mengangkatku dan mulai menepuk-nepuk punggungku. Aku tidak bisa berhenti menangis. Dan aku malu sekali karenanya. Apa yang mesti kulakukan? Aku bertanya-tanya. Dalam 1 malam aku mundur 3 tahun lagi. Umurku cuma setahun sekarang. Berapa umurku kalau aku bangun besok? Aku merinding. Aku harus mencari jalan supaya waktu berjalan maju lagi, hari ini juga. Aku membulatkan tekad. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku sudah bukan anak playgroup. Aku cuma bayi. 20. Mom bilang kami akan pergi. Dia hendak memakaikan bajuku. Kemudian dia mengucapkan kata-kata yang paling kutakuti. Aku tahu kenapa kau rewel begini, Mickey. Kau pasti perlu ganti pamper. Duck. Aku berseru. Duck. Oh, ya, Mickey. Ayolah. Aku tidak mau mengingat apa yang terjadi sesudah itu. Lebih baik kejadian itu kuhapus saja dari ingatanku. Kalian pasti mengerti. Setelah bagian yang terburuk lewat, Mom memasukkan aku ke playpen, lagi-lagi terali, dan kemudian mulai mondar-mandir untuk membereskan rumah. Aku menggoyang-goyangkan mainan bayi. Aku memukul-mukul mainan yang tergantung di atasku. Aku memperhatikannya berputar-putar. Aku menekan tombol-tombol pada mainan plastik. Setiap kali aku menekan satu tombol, satu bunyi tertentu akan terdengar. Ada bunyi melengking. Ada bunyi klakson. Ada bunyi melenguh. Aku benar-benar bosan. Lalu Mom kembali mengangkatku. Dia memakaikan sweater dan topi rajut yang konyol sekali. Semuanya berwarna biru muda. Mau ketemu Dad, ya? Dia merayuku. Mau ketemu Daddy dan pergi belanja. Dada, sahutku. Sebenarnya aku ingin berkata, kalau aku tidak dibawa ke Anthony's Antiques, aku mau terjun dari sini biar kepalaku retak. Tapi aku belum bisa bicara. Benar-benar menyebalkan. Mom menggendongku ke mobil. Dia mengikatku di kursi bayi di bangku belakang. Aku ingin berkata, jangan kencang-kencang, Mom.
Tapi yang keluar dari mulutku cuma, dak 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 dak. Jangan macam-macam, Mickey, ujar Mom ketus. Aku tahu kau tidak suka diikat di kursi, tapi peraturannya memang begitu. Tali pengikatku ditariknya sekali lagi. Kemudian dia berangkat ke pusat kota. Paling tidak masih ada harapan, aku berkata dalam hati. Kalau kami mau ketemu Daddy, maka kami akan berada di dekat toko barang antik. Mungkin saja aku akan dapat kesempatan. Mom memarkir mobilnya di depan gedung kantor Daddy. Dia melepaskanku dari kursiku. Aku bisa bergerak lagi. Tapi kebebasanku tidak bertahan lama. Mom mengeluarkan kereta bayi dari tempat bagasi, menyiapkannya, lalu kembali mengikatku. Hidup bayi tak ubahnya bagai tawanan, pikirku ketika dia mendorongku menyusuri trotoar. Baru sekarang aku sadar betapa tidak menyenangkan hidup bayi. Waktu makan siang telah tiba. Serombongan karyawan keluar dari gedung kantor. Dad muncul dan mencium Mom. Dia berjongkok dan menggelitik daguku. Mana anak Daddy? Katanya. Coba bilang hai sama Daddy. Mom memancingku. Hai, Daddy, aku menyahut tak jelas. Hai, Mickey, kata Dad hangat. Tapi waktu dia berdiri lagi, dia berbisik kepada Mom, seakan-akan aku tidak bisa mendengarnya. Seharusnya dia sudah bisa bicara beberapa kata, bukan? Anak Ted Jackson sepantar Mickey, tapi sudah bisa mengucapkan kalimat lengkap. Dia bisa bilang, bohlam, dan dapur, dan mana boneka beruangku. Jangan mulai lagi, balas Mom ketus. Mickey tidak lamban. Aku menggeliat-geliut di keretaku. Lamban? Siapa bilang aku lamban? Aku tidak bilang dia lamban, sayang. Dad kembali bicara. Aku cuma bilang, oh, ya, Mom berkeras. Oh, ya. Waktu itu, waktu dia memasukkan kacang polong ke hidungnya, kau katakan menurutmu dia sebaiknya diperiksa. Aku pernah memasukkan kacang polong ke hidungku. Ya, ampun. Masa sih? Memasukkan kacang polong ke hidung memang konyol, tapi aku masih bayi. Rasanya Daddy terlalu berlebihan, bukan? Aku sih merasa begitu. Coba kalau aku bisa memberitahu mereka bahwa aku bakal baik-baik saja, paling tidak sampai umurku 12 tahun. Maksudnya, aku bukan jenius, tapi nilaiku di sekolah hampir selalu A atau B. Nanti saja kita bicarakan ini, oke? Ujar Dad. Aku cuma punya waktu 1 jam untuk makan siang. Kalau kita mau beli meja makan, lebih baik kita berangkat sekarang. Abis, kau yang mulai, ujar Mom. Dia memutar keretaku dan mulai menyeberang jalan. Dad mengikuti kami. Pandanganku menyapu deretan bangunan di seberang jalan. Ada gedung apartemen, pegadaian, kedai kopi. Kemudian kutemukan yang kucari, Anthony's Antiques and Stuff. Jantungku langsung berdegup kencang. Toko itu masih ada. Pandanganku terus menempel pada papan nama tersebut. Bawa aku ke sana, Mom, aku berharap dalam hati. Tolong bawa aku ke sana. Mom terus menyusuri trotoar, melewati gedung apartemen, melewati tempat pegadaian, melewati kedai kopi. Kami berhenti di depan Anthony's. Dad berdiri di depan jendela, dengan tangan terselip dalam kantong celana, matanya mengamati barang-barang yang dipajang. Mom dan aku berhenti di sampingnya. Aku hampir tak percaya. Akhirnya, setelah sekian lama, aku memperoleh sedikit keberuntungan. Aku pun memandang ke jendela sambil mencari-carinya. Jam antik itu. Barang-barang di jendela diatur seperti ruang tamu bergaya kuno. Pandanganku beralih dari satu perabot ke perabot berikutnya. Ada lemari buku. Ada lampu meja berumbai-rumbai, karpet Persia, kursi santai, sebuah jam. Sebuah jam meja. Bukan jam antik itu. Bukan jam antik yang ku cari-cari. Aku langsung patah semangat. Aduh, kenapa aku mesti bernasib buruk seperti ini? Akhirnya aku berhasil sampai di toko barang antik. Tapi jamnya tidak ada. 21. Rasanya air mataku sulit dibendung. Hampir saja aku menangis. Bagaimanapun juga, aku masih bayi. Takkan ada yang heran kalau aku tiba-tiba menangis. Tapi aku menahan diri. Biarpun penampilanku seperti bayi, umurku sebenarnya sudah 12 tahun. Aku tetap memiliki harga diri. Dad melangkah ke pintu dan membukanya untuk Mom dan aku.
Mom mendorong keretaku ke dalam. Toko itu dipenuhi perabotan kuno. Seorang laki-laki gempal berusia 40-an menghampiri kami. Di belakang orang itu, di ujung gang, di sudut di bagian belakang toko, aku melihatnya. Jam antik itu. Jam yang kucari-cari. Seketika semangatku mulai bangkit lagi. Aku mulai berayun-ayun di keretaku. Aku sudah begitu dekat. Bisa saya bantu? Laki-laki itu bertanya kepada Mom dan Dad. Kami mencari meja makan, ujar Mom. Aku harus turun dari kereta. Aku harus bisa mencapai jam itu. Aku berayun lebih keras, tapi sia-sia. Tali pengikatku terlalu kencang. Turunkan aku dari sini. Seruku. Mom dan Dad menoleh ke arahku. Dia bilang apa? Tanya Dad. Kedengarannya seperti tu, ujar si pemilik toko. Aku berayun lebih keras lagi dan menjerit-jerit. Dia tidak senang diikat di keretanya, Mom menjelaskan. Dia membungkuk dan melepaskan tali pengikatku. Saya akan menggendongnya sebentar. Biar dia tenang. Aku menunggu sampai aku berada dalam dekapannya. Kemudian aku menjerit lagi sambil meronta-ronta. Muka Dad jadi merah. Michael, ada apa ini? Turun, turun. Aku berseru. Baiklah, Mom bergumam sambil menurunkanku ke lantai. Tapi jangan teriak-teriak lagi. Aku langsung terdiam, dan mencoba berjalan dengan kakiku yang mungil. Aku takkan bisa berjalan jauh, tapi tak ada pilihan lain. Tolong awasi dia, si pemilik toko mewanti-anti. Di sini banyak barang yang mudah pecah. Mom meraih tanganku. Ayo, Mickey. Kita cari meja. Dia berusaha menarikku ke sudut toko di mana terdapat sejumlah meja kayu. Aku merengek dan meronta untuk membebaskan diri. Tapi genggaman Mom terlalu keras. Mickey, set, katanya. Aku membiarkan diriku digiring ke meja-meja itu. Aku melirik ke arah jam antik. Sudah hampir pukul 12 siang. Tepat pukul 12 burungnya akan keluar. Itu satu-satunya kesempatan bagiku untuk meraih kepalanya dan memutarnya ke depan. Aku berusaha menarik tanganku. Tapi Mom malah mempererat genggamannya. Bagaimana dengan yang ini, sayang? Tanya Dad kepada Mom sambil mengusap-usap meja kayu berwarna gelap. Warna kayunya terlalu gelap untuk kursi kita, Herman, sahut Mom. Perhatiannya beralih ke meja lain. Ketika dia menuju ke sana, aku kembali berusaha menarik tanganku. Tapi lagi-lagi gagal. Aku terpaksa ikut menghampiri meja kedua. Sekali lagi aku melirik ke arah jam. Jarum menitnya sudah bergerak maju. Sekarang pukul 12 kurang 2 menit. Jangan terlalu pilih-pilih, sayang, ujar Dad. Pak dan Bu Burger mau datang malam Minggu, 2 hari lagi, untuk makan malam. Kita tidak bisa mengadakan acara makan malam tanpa meja makan. Aku tahu, sayang. Tapi apa gunanya kita beli meja yang tidak kita suka? Suara Daddy mulai meninggi. Dan Mom mulai pasang tampang kencang. Aha, mereka akan bertengkar. Inilah kesempatan yang kutunggu-tunggu. Dad berseru, kenapa tidak kita gelar selimut saja di lantai dan menyuruh mereka makan di situ? Anggap saja piknik. Genggaman Mom akhirnya mengendur. Aku segera beraksi dan menghampiri jam antik. Jarum menitnya sudah bergerak lagi. Aku mempercepat langkahku. Aku mendengar Mom dan Dad saling membentak. Aku tidak mau beli meja jelek. Titik. Seru Mom. Moga-moga mereka tidak memperhatikanku. Aku berdoa dalam hati. Akhirnya aku sampai di depan jam antik itu. Aku berdiri di hadapannya dan mengamatinya sambil mendongakkan kepala. Piringan jamnya jauh di atas, di luar jangkauanku. Jarum menit maju lagi. Aku mendengar suara gong. Pintu kecil di atas piring jam membuka. Burungnya muncul dan berbunyi 1 kali. 2 kali. Aku menatapnya tanpa dapat berbuat apa-apa. Anak 12 tahun terperangkap dalam tubuh bayi. Tak berdaya aku menatap jam itu. Aku tidak tahu bagaimana caranya, pokoknya aku harus bisa meraih burung itu. Entah bagaimana caranya, aku harus memutar kepalanya ke depan. 22. Kukuuk. Kukuuk. 3 kali. 4 kali. Aku tahu bahwa kalau burung itu berbunyi 12 kali, maka tamatlah riwayatku. Burung itu akan masuk lagi ke sarangnya.
Dan satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan diri akan terlepas dari tanganku. 1 atau 2 hari lagi aku akan lenyap. Lenyap untuk selama-lamanya. Dengan kalang kabut aku memandang berkeliling untuk mencari tangga, atau apa saja yang bisa kupanjat. Yang ada cuma sebuah kursi makan. Aku menghampiri kursi itu dan berusaha mendorongnya ke arah jam. Tapi kursinya cuma bergerak 1 inci. Aku mendorongnya sekuat tenaga. Berhasil. Kursi itu mulai bergeser di lantai. Kukuk, kukuk. 5, 6. Kudorong kursi itu sampai merapat ke jam. Bantalannya kira-kira setinggi daguku. Aku berusaha menarik tubuhku ke atas. Tapi lenganku kurang kuat. Kutempelkan sebelah kakiku ke kaki kursi. Aku menolak badanku ke atas. Cepat-cepat aku meraih sandaran kursi dan menarik diriku ke atas. Berhasil. Kukuk, kukuk. 7, 8. Aku berlutut, lalu berdiri. Aku mengangkat tangan untuk meraih burung itu. Kukuk, kukuk. 9, 10. Sedikit lagi, sedikit lagi. Kemudian aku mendengar si pemilik toko berseru, "Tahan bayi itu." 23. Aku mendengar langkah berdebam-debam. Mereka berlari ke arahku. Aku memaksakan diri untuk meraih burung itu. 1 inci lagi. Kukuk. 11. Mom menangkapku. Aku terangkat ke atas. Selama 1 detik burung itu berada dalam jangkauanku. Cepat-cepat aku meraihnya dan memutar kepalanya. Kukuk. 12. Burung itu kembali masuk ke sarangnya. Tapi kini kepalanya sudah menghadap ke arah yang benar. Ke depan. Aku melepaskan diri dari dekapan Mom, dan mendarat di kursi. "Mickey, ada apa sih denganmu?" seru Mom. Dia berusaha menangkapku lagi. Aku mengelak. Aku meraih bagian pinggir jam. Aku melihat jarum kecil yang menunjukkan tahun. Kuraba-raba permukaan jam untuk mencari tombol yang mengaturnya. Aku bisa meraihnya dengan berdiri di atas kursi. Cepat-cepat ku tekan tombol itu. Jarumnya mulai bergerak dari tahun ke tahun. Si pemilik toko berteriak, "Jauhkan bayi itu dari jam saya." Mom kembali menangkapku, tapi aku menjerit. Aku menjerit begitu keras sehingga dia tersentak kaget dan melepaskanku. "Mickey, jangan pegang jam itu." Dad berseru. Aku melepaskan tanganku dari tombol. Jarumnya menunjukkan tahun yang benar. Tahun sekarang. Tahun di mana aku berumur 12. Sekali lagi Mom mencoba menangkapku. Kali ini aku diam saja. Sekarang aku cuma bisa menunggu, pikirku. Akankah jam itu bekerja, dan aku kembali jadi anak 12 tahun? Atau jamnya tidak bekerja? Lalu bagaimana? Lalu aku menghilang. Lenyap di telan waktu. Untuk selama-lamanya, aku menunggu. "Saya minta maaf," Dad berkata kepada si pemilik toko. "Mudah-mudahan anak saya tidak merusak jam Anda." Otot-otot leherku menegang. Tak terjadi apa-apa. Aku menunggu semenit lagi. Si pemilik toko memeriksa jamnya. Kelihatannya tidak ada yang rusak, dia memberitahu Dad. Tapi dia mengubah tahunnya. Jarumnya harus saya mundurkan. "Jangan!" teriakku. "Jangan! Anak itu perlu belajar disiplin," si pemilik toko berkomentar. Dia meraih bagian pinggir jam untuk memundurkan jarum penunjuk tahun. 24. "Jangan! Ratapku! Jangan! Habislah aku menyadari. Aku bakal celaka. Aku bakal lenyap." Tapi si pemilik toko tak sempat menyentuh tombol itu. Tiba-tiba saja terlihat kilatan cahaya putih. Aku kaget, terbengong-bengong. Aku berkedip, lalu berkedip sekali lagi. Beberapa detik berlalu sebelum aku bisa melihat lagi. Aku merasakan udara yang dingin dan lembab. Aku mencium bau pengap. Bau garasi. "Michael, kau suka?" Suara Daddy. Aku berkedip lagi. Perlahan-lahan mataku mulai terbiasa dengan keadaan di sekelilingku. Aku melihat Mom dan Dad. Mereka kelihatan lebih tua. Kelihatan normal. Kami berada di garasi. Daddy memegang sepeda baru dengan 21 gigi. Mom mengerutkan kening. "Michael, kau tidak apa-apa?" Mereka sedang memberikan sepeda padaku. Berarti ini hari ulang tahunku. Jamnya bekerja. Aku berhasil kembali ke zaman seharusnya. Hampir ke zaman seharusnya.
Sampai ke ulang tahunku yang ke-12. Cukup dekat. Aku begitu gembira, rasanya aku bisa meledak. Ku peluk Mom erat-erat. Kemudian Dad. Wow, ujar Dad. Rupanya kau benar-benar menyukai sepedamu yang baru. Aku tersenyum lebar. Aku suka sekali. Seruku. Aku suka semuanya. Seluruh dunia. Yang paling kusukai adalah kenyataan bahwa aku sudah berumur 12 lagi. Aku bisa jalan. Aku bisa bicara. Aku bisa naik bus seorang diri. Hei, tunggu dulu, pikirku. Sekarang ulang tahunku. Jangan-jangan segala siksaan itu harus kualami sekali lagi. Aku bersiap-siap menghadapi hari mengerikan yang menungguku. Tapi tidak apa-apa, aku berkata dalam hati. Aku tidak keberatan, asal waktu juga berjalan maju lagi, seperti seharusnya. Aku tahu persis apa yang akan terjadi sesudah ini. Taraf. Dia akan berusaha naik ke sepedaku. Sepedaku akan terbalik dan tergores. Oke, Taraf, pikirku. Aku sudah siap. Silakan berbuat sesuka hatimu. Aku menunggu. Taraf tidak muncul-muncul. Sepertinya dia malah tidak ada di rumah. Dia tidak ada di garasi. Dan tak ada tanda-tanda tentang dia. Mom dan Dad sibuk mengagumi sepedaku. Mereka bersikap seakan-akan semuanya beres. Taraf mana? Tanyaku. Mereka menoleh. Siapa? Mereka menatapku dengan bingung. Kau mengundangnya untuk datang ke pesta ulang tahunmu? Tanya Mom. Rasanya aku tidak mengirim undangan kepada anak yang bernama Taraf. Dad menatapku sambil nyengir. Taraf? Kau naksir dia, ya? Tidak, sahutku, dan wajahku langsung merah. Sepertinya mereka belum pernah mendengar nama Taraf. Belum pernah mendengar nama anak perempuan mereka sendiri. Sebaiknya kau masuk dulu dan bersiap-siap untuk pestamu, Michael, Mom menyarankan. Sebentar lagi teman-temanmu datang. Oke, aku masuk dalam keadaan linglung. Taraf. Aku memanggil. Hening. Dia pasti sedang bersembunyi. Aku mencarinya di seluruh rumah. Kemudian aku memeriksa kamarnya. Aku membuka pintu. Tadinya kusangka aku akan menemukan kamar anak cewek berwarna serba pink, dengan tempat tidur putih berlangit-langit. Tapi ternyata aku melihat dua tempat tidur yang rapi. Satu kursi. Satu lemari kosong. Tak ada barang-barang pribadi. Bukan kamar Taraf. Kamar tidur tamu. Wow. Aku tercengang. Tak ada Taraf. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku menuju ke ruang kerja untuk mencari jam antik itu. Jamnya tidak ada. Sepintas lalu aku kembali tercekam panik. Kemudian perasaanku tenang lagi. Oh yeah, aku teringat. Jam itu belum kami beli. Dad membelinya beberapa hari setelah ulang tahunku. Tapi aku tetap belum mengerti. Apa yang terjadi dengan adik perempuanku? Di mana Taraf? Teman-temanku mulai berdatangan. Kami memutar CD dan makan tortilla. CC mengajakku ke pojok ruangan dan bercerita bahwa Mona naksir aku. Wow. Aku menoleh ke arah Mona. Dia tersipu-sipu dan memalingkan muka. Taraf tidak muncul-muncul. Kali ini dia tidak mempermalukanku. Dan bedanya terasa sekali. Semua temanku membawa kado ulang tahun. Dan semuanya kubuka sendiri. Tak ada Taraf yang mengacaukan acaraku. Pada waktu potong kue, aku membawa kuenya ke ruang makan dan menaruhnya di tengah-tengah meja. Tak ada masalah. Aku tidak jatuh dan ditertawakan semua orang. Sebab tak ada Taraf yang bisa menjegal kakiku. Inilah pesta ulang tahun paling meriah yang pernah kualami. Mungkin ini bahkan hari paling menyenangkan yang pernah kualami. Sebab tak ada Taraf yang menggangguku tanpa henti. Wah, asyik juga, aku berkata dalam hati. Beberapa hari kemudian jam antiknya diantar ke rumah kami. Bagus sekali, bukan? Ujar Dad, persis seperti waktu pertama kali. Anthony menjualnya dengan harga yang murah sekali. Katanya ada kerusakan kecil. Oh, aku hampir lupa soal itu. Kami tetap belum tahu apa kerusakannya. Tapi aku terus bertanya-tanya apakah ada sangkut paut dengan menghilangnya Taraf. Barangkali jam itu tidak bekerja sempurna. Barangkali Taraf tertinggal di masa lalu. Aku nyaris tidak berani menyentuh jam itu. Aku tidak mau kalau petualanganku terulang kembali. Tapi aku harus tahu apa yang telah terjadi.
Dengan cermat aku mengamati piringan jam dan semua hiasannya. Kemudian aku menatap jarum yang menunjukkan tahun. Jarumnya menunjuk tahun yang benar. Tanpa sadar pandanganku bergerak 12 angka ke belakang, ke tahun kelahiranku. Itu dia. Kemudian aku membaca angka-angka yang tertera. 1984, 1985, 1986, 1987, 1987, 1988, 1990. Tunggu dulu. Rasanya aku lompat 1 tahun. Sekali lagi ku periksa angka-angka itu. 1989 tidak ada. Angka 1989 tidak tercantum. Dan 1989 adalah tahun kelahiran Taraf. Dedi, seruku, aku tahu apa kerusakannya. Lihat, ada 1 tahun yang tidak tercantum. Dat menepuk-nepuk punggungku. Matamu memang jeli, Michael. Wah, aneh juga, ya. Bagi Dedi, ini cuma kesalahan kecil yang konyol. Dia tidak tahu bahwa anak perempuannya tak sempat dilahirkan. Sebenarnya aku bisa saja kembali ke masa lalu untuk menjemput Taraf. Sepertinya aku harus menjemput dia. Dan aku pun akan melakukannya. Sungguh. Kapan-kapan. Mungkin. E-book PDF. E-omer e-adik http://